yang bisa membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara penuh silakan duduk. I will give you 5 minutes. I will give you 5 minutes till you are ready. Harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan Pelan-pelan. Dan perjuangan gerakan kemerdekaan Indonesia adalah sampailah kepada yang berbahagia. Selamat berbahagia. Belanja online adalah menggunakan aplikasi yaitu secara daring dan kita bisa lakukan Famous all day itu apa, Cok? all day project. Cause you're just my style and I like your style. Apa? You're just my style and I like your style. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. It's like my iPod stuck on replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na 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 every day's like my iPod stuck on replay. See you. Sama yang lain, awalnya cuma cobain, tapi kok ketagihan kalau aneh. Kita mau makan selai beda pagi dan kita kehujanan sleeping. Kita bisa nunggu dulu. Grab. Udah kedua. Mana puluh deh tadi tuh tidak ada tuh. Lah. Apa martabak bekal? Tahu. Entah apa tah? Hemat ya. Hidup sehat. Dia meniru kau. Oh, hidup sehat. Halo guys, dadah. Guys, kami makan solaria di bandar. Ya, bukan lagi ketupat ya. Udah yuk, pakai masuk tuh. Ayo adik-adik. Wih, malah kita mengskena. Yes, sekarang. Ayo lah, mun nak ni gaya skena weh. Mau foto Grace? Ya tergrace. Ngapain orang kejauhnya? Lah ditambahin. Lontong ini ya, lontong nangka. Lah, tenang. Iya nih. Cuma tuh Aku juga sobat kandang loh. kandang mas, kandang limun Kandang dalam. limun. Kalimun, kandang limun.
Jadi kita nih inilah memang circle yang selalu ada. Yes. Mau urusan kuliah maupun urusan tidak penting sekalipun Tengok kami selalu ngakuin. ada. Aku kayak Zakia lagi gue lomba Itu debat besok. mute kan? Lagi rapat. Iya, Itu mute kan? Dan kami lagi membedah 10 mosi untuk Iya, besok guys. lomba debat. Kalian ngapain? Aku mencari. Aku lagi rapat bang. Jadi Rapat. lagi ada yang rapat. Bye. Outfit check. So kayak ini. Cantiknya, masya Allah. Fasilitas yang dibangun. Nah, jadi yang salah di sini bukan adalah tentang bagaimana kita membangun infrastruktur atau tidak, tapi bagaimana pemerintah yang ternyata masyarakatnya belum bisa diintegrasikan ke infrastrukturnya. Pada akhirnya, Mosi ini pengen tetap kalau infrastruktur itu tetap harus dibangun, karena pada akhirnya infrastruktur ini akan mempengaruhi sisi psikologi seseorang, dan pada akhirnya kalau kamu ingin jadi manusia yang baik, kamu harus difasilitasi dengan yang baik misalnya. Contoh, kalau misalnya kita mau berdebat, kita pasti dipakai kampus uni khas pastinya, yang bagus fasilitasnya, yang jelas ada fasilitasnya, yang terpenuhi semuanya. Kalau misalnya kita debat di tempat hutan misalnya, atau fasilitasnya nggak memadai, misalnya kursinya jelek, atau mejanya jelek, atau bahkan nggak ada mic, kami rasa itu nggak realistis kalau misalnya mereka menjelek-jelekkan dan lebih fokus ke karakter, dan menuntut seseorang itu untuk karakter lebih baik, kalau pada akhirnya infrastruktur mereka nggak mendukung. Kami rasa itu nggak logis argumentasi mereka. Kedua, infrastruktur itu adalah membangun karakter, bagian dari karakter secara merata dan masif pada akhirnya. Mungkin kami rasa kurang realistis dalam mengimplementasikan hal tersebut, karena mereka belum lihat kalau pada akhirnya karakter manusia itu juga ditentukan dari karakter, infrastruktur, dan prasarananya juga bukan. Ketiga, banyak infrastruktur yang bagus itu walaupun pada akhirnya misalnya cuma sebagai formalitas, itu bukan berarti kita harus berhenti membangun, tapi itu menjadi bagian dari pertumbuhan kita untuk bisa memaksimalkan infrastruktur yang sudah ada untuk membenahi karakter secara lebih sistematik dan masif pada akhirnya. Dan pada akhirnya infrastruktur inilah yang akan menjadi satu-satunya landasan utama, wadah utama agar kita bisa membangun karakter yang lebih baik, bukan? Oke, masuk ke ranah argumentasi kami. Pertama, pemerintah harusnya memprioritaskan pembangunan infrastruktur ketimbang karakter terlebih dahulu. Kenapa kami bilang kayak gitu? Karena satu, pembangunan infrastruktur fisik itu bukan hanya lebih penting, tapi itu merupakan prasyarat utama agar pembangunan karakter generasi muda itu terbangun. Pertama, kita perlu definisi dulu sebagai pemerintah. Pemerintah adalah orang yang menjalankan kebijakan publik demi kesejahteraan rakyat pada akhirnya, bukan? Kedua, memprioritaskan itu artinya sebagai hal utama, baik dari segi anggaran, perhatian, dan kebijakan sekaligus. Ketiga, sudah habis waktunya. Hukum dan rasa nasionalisme warga negara. Keempat, perguruan tinggi adalah semua universitas, institut, akademik negeri, bahkan swasta misalnya. Pertama, masuk ke latar belakang. Juri perguruan tinggi itu merupakan pabrik calon pemimpin bangsa yang di sini ada ancaman terhadap negara kini yang bukan hanya sebagai perang fisik, tapi juga perang ideologi, radikalisme, dan disinformasi serta degradasi moral. Kami sadar banyak kasus generasi muda yang terpapar radikalisme. Selamat kepada Debates Universitas Bengkulu atas kemenangan lomba debat Bahasa Indonesia Universitas 2025. Sampai ketemu di debat PES 2026. Jadi Amaralat beli sampai Tujuh 400. beli stilus pen. Anjir, Ami udah nyangkut. Coba rekam ini aja. Ikut kita lagi ngitung dulu ya, Kak. Guys, tebak. Dari amplopnya, dari amplop apa sih? Mana amplopnya tadi? Wow. Jadi kami dari Unif, kami dapet adik-adik baru dari Belanda. Ini nih aku sih untuk ganci tuh tato. Ritual sebelum makan, gengs. Menggoda banget. Wis.
Oke guys, kalkulatornya sudah bermain. Oke deh. Udah guys, 4 guys. Tolong bayari dong. Ya ampun, ini aja. Liwat. Oke, jadi kami mencoba kacamata yang ada di kaki ya. Hihiu.